Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya. Terima kasih. Ekspresi Ye Fengqing menjadi sangat jelek ketika dia melihat bahwa semua orang dan penatua hantu Gunung Iblis berdiri di sisi Chen Ping, mencegahnya melakukan apapun. Hanya orang ini, aku hanya perlu menamparnya sampai mati, dari mana datangnya pertarungan itu. Jika aku membunuhnya, itu seperti menghancurkan seekor semut, itu tidak akan mempengaruhi kapal roh sama sekali. Ye Fengqing berkata dengan keras. Jika dua orang memiliki kekuatan yang sama, dan tanah longsor dalam pertarungan, Cuan Austria tidak tahan, tetapi dia dan Chen. Kesenjangan kekuatan Ping sangat besar, tidak ada yang disebut pertarungan sama sekali. Dia merasa bahwa dia telah menamparkan Chen Ping, seorang biksu kecil kelas 5 di alam komposit, sampai mati dengan satu tamparan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Fengqing juga masuk akal, jadi mereka tutup mulut. Ini pria itu hanya berada di peringkat kelima dari Body Fit Realm, belum lagi Lord Ye Duo, bahkan jika saya bergerak, saya bisa menamparnya sampai mati. Hal semacam ini tidak akan menyebabkan perkelahian sama sekali, dan bahkan lebih tidak mungkin merusak kapal roh. Zhou Tai berdiri dan membantu Ye Fengqing berbicara. Dia sudah tidak puas dengan Chen Ping dan yang lainnya, dan dia diblokir di perahu roh, jadi sekarang dia menggunakan tangan Ye Fengqing untuk membunuh Chen Ping, sehingga dia bisa melampiaskan amarahnya. Kali ini, tidak ada yang menghalangi Ye Fengqing, jadi Ye Fengqing memandang Mo San Guilao dan berkata Mo San Guilao tidak memiliki siapapun untuk berbicara sekarang, apakah Anda masih akan menghentikan saya melakukannya? Saya sudah mengatakannya sebelumnya, saya tidak akan membiarkan siapapun mengancam keselamatan saya. Tidak peduli jika Anda membunuhnya, kapal roh akan rusak atau tidak, bahkan jika ada kemungkinan 1/10.000, saya tidak akan setuju. Hantu Gunung Iblis berkata dengan wajah serius. Ye Fengqing melihat bahwa hantu Gunung Iblis selalu tidak memberinya wajah, dan segera berkata dengan marah, aku akan memberimu wajah, jadi. Yi Chai bertanya, aku akan membunuhnya sekarang, mari kita lihat siapa yang berani menghentikannya. Jika kamu berani melakukannya, maka kapal roh akan rusak dan tenggelam, dan kita semua akan mati saat itu. Setelah selesai berbicara, Ye Fengqing tidak peduli dengan tetua hantu Gunung Iblis, dan menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Telapak tangan, Ye Fengqing tidak menggunakan semua kekuatannya, lagi pula, dia membunuh Chen Ping, biksu peringkat kelima dari alam tubuh komposit. Anda tidak perlu menggunakan kekuatan penuh Anda selain itu, sebagai orang di alam Transcending Tribulation, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya dan Chen Ping mati saat itu, maka kapal roh pasti akan rusak. Tuan Chen, melihat ini, Gao Qilan dan Ji Yun ingin bergegas membantu. Meskipun mereka berdua hanya setetes air di masa lalu, dan kekuatan mereka tidak cukup untuk menghadapi Tribulation Realm, tetapi mereka tidak bisa hanya melihat Chen Ping terbunuh. Kamu tidak mau datang ke sini, itu hanya kesengsaraan belaka, kamu tidak bisa membunuhku. Wajah Chen Ping penuh percaya diri saat ini. Karena begitu Ye Fengqing bergerak, dia menemukan bahwa Ye Fengqing tidak beralih ke perampokan tahap kedua. Meskipun kekuatan Chen Ping saat ini tidak dapat mengalahkan Ye Fengqing, tidak akan mudah bagi Ye Fengqing untuk bunuh diri. Apa itu? Terlebih lagi, Ye Fengqing meremehkan Chen Ping, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jadi telapak tangan ini ingin membunuh Chen Ping. Itu hanya fantasi. Ketika semua orang mendengar bahwa Chen Ping, seorang biksu kelas 5 dari alam komposit, bahkan memandang rendah Tribulation Boundary, mereka semua melontarkan pandangan menghina. Kematian sudah dekat, dan kamu masih menyombongkan diri. Ini hanya masalah melintasi alam kesusahan, dia tidak tahu, bisakah dia mati tanpa tempat untuk menguburnya dengan satu jari di alam kesusahan. Orang-orang muda saat ini tidak terlalu kuat, tetapi mereka cukup marah. Semua orang meremehkan kata-kata Chen Ping,
berpikir bahwa Chen Ping hanya menyombongkan diri. Lagi pula, biksu kelas 5 di alam tubuh yang kompatibel memandang rendah para pembudidaya di alam Transcending Tribulation. Ini tidak masuk akal. Ye Fengqing juga terhibur dengan kata-kata Chen Ping, dan sudut mulutnya terangkat. Saya belum pernah melihat pembudidaya tubuh kompatibel kecil. Itu bahkan tidak dapat memicu batas kesengsaraan, tetapi hari ini saya akan membiarkan Anda mengalaminya. Anda dan saya. Kesenjangan antara, aku tidak akan menamparmu sampai mati, aku akan membiarkanmu mati dalam keputusasaan dan kesakitan. Seperti yang dikatakan Ye Fengqing, dia benar-benar melemahkan kekuatan telapak tangan ini lagi. Dia benar-benar takut jika dia menggunakan sedikit kekuatan. Chen Ping ditembak mati. Itu tidak akan menyenangkan. Melihat Ye Fengqing menarik kembali kekuatannya lagi, Chen Ping mencibir di wajahnya, karena orang ini terlalu meremehkan dirinya sendiri, biarkan dia meningkatkan ingatannya. Chen Ping awalnya ingin menghindar, bagaimanapun, Ye Fengqing adalah seorang kultivator di alam Transcending Tribulation, bahkan jika dia menamparnya, dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Tapi kekuatannya tidak kecil. Sekarang Ye Fengqing telah menarik kekuatannya lagi, maka Chen Ping tidak punya rencana untuk bersembunyi. Melihat bahwa Chen Ping tidak bersembunyi atau menghindar, Penatua Hantu Gunung Iblis sedikit mengernyit, melangkah maju dan menginginkannya berhenti. Karena tamparan Ye Fengqing, jika Chen Ping tidak menghindar, dia pasti tidak akan mampu menanggungnya. Melihat bahwa Hantu Gunung Iblis selalu ingin memblokirnya, banyak biksu langsung mengelilinginya, dan kelompok tua Hantu Gunung Iblis itu di tengah-tengah. Mereka tidak mengizinkan Hantu Gunung Iblis melakukan apapun. Jika Hantu Gunung Iblis mengikuti Ye Fengqing, maka kapal roh pasti akan tenggelam, dan semuanya akan habis. Melihat begitu banyak orang di sekitarnya, Hantu Gunung Iblis mengerutkan kening, tetapi dia tidak berdaya. Tapi Ye Fengqing melihat bahwa Chen Ping tidak bergerak, dan menatapnya dengan seringai di wajahnya, berpikir bahwa Chen Ping ketakutan. Hentikan. Melihat telapak tangan Ye Fengqing hendak menamparkan Chen Ping dengan paksaan, mata Chen Ping dengan kilatan cahaya dingin, akhirnya bergerak. Tinju cahaya suci. Chen Ping tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan kemudian sinar cahaya terang keluar dari tinjunya. Kekuatan tak berujung melonjak dari pukulan Chen Ping. Pukulan Chen Ping mengenai telapak tangan Ye Fengqing dengan keras. Dalam sekejap, terdengar ledakan. Napas masuk dan keluar menyebabkan kapal roh bergetar hebat, dan seluruh geladak mulai tidak rusak. Pada saat ini, semua orang mulai panik. Dan mata Ye Fengqing membelalak kaget, dan dia terbang terbalik dan menabrak geladak dengan keras. Geladak itu langsung runtuh, dan dia jatuh ke dalam kabin. Lingkaran sihir di sekitar perahu roh runtuh dalam sekejap setelah kekerasan, dan banyak orang terlempar. Tanah. Tak satu pun dari mereka yang memiliki persiapan mental. Menurut mereka, Chen Ping hanyalah seekor semut. Satu putaran dan itu mati. Tanpa diduga, semut ini meledak dengan kekuatan binatang buas. Cepat, perbaiki kapal roh, jangan sampai kapal roh runtuh. Seorang anggota staf berjubah gosip berteriak. Tak lama kemudian, banyak anggota staf kapal roh sibuk dan dengan cemas diperbaiki, karena takut kapal roh itu akan runtuh dan tenggelam langsung di lautan tinta. Kalau begitu, tidak ada yang selamat. Sementara kultivator es lainnya terkejut, mereka juga bergegas membantu. Bagaimanapun, ini adalah masalah hidup dan mati. Seluruh perahu roh dalam kekacauan, hanya Chen Ping yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Lagi pula, dia memiliki kura-kura suci, bahkan perahu roh pun itu tenggelam, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Saat ini, Mo San Builau menatap kosong ke arah Chen Ping, matanya penuh keterkejutan. Yang mengejutkannya bukanlah bahwa Chen Ping dapat menjatuhkan Ye Fengqing, dia terkejut bagaimana Chen Ping mengetahui tinju cahaya suci. Nona Gao, Ji Yun, kami. Melihat kapal roh yang berantakan, Chen Ping memutuskan untuk membawa mereka pergi ke Holy Turtle.
Alasan mengapa dia melakukannya barusan adalah karena kecerobohan Ye Fengqing, bukan karena dia benar-benar mampu mengalahkannya. Sekarang, memanfaatkan kekacauan di kapal roh, mereka harus pergi secepat mungkin. Jika Ye Fengqing benar-benar putus asa, kamu Fengqing, tidak mungkin bagi Chen Ping untuk memperjuangkan kapal roh. Tunggu sebentar, hantu gunung iblis tua menghalangi Chen Ping dan yang lainnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Li Yun bertanya dengan ekspresi waspada. Namun, Chen Ping melambaikan tangannya untuk menyuruh Ji Yun tutup mulut, dan kemudian menatap hantu tua Mosan senior. Saya tidak tahu mengapa Anda menghentikan kami. Jika kamu ingin menunggangi kura-kura suci bersama, tolong, kura-kura suciku bisa ikut bersama kami. Beberapa orang ini, baru saja, Chen Ping melihat bahwa hantu gunung iblis membantunya, dan menurut pendapat Chen Ping, hantu gunung iblis tidak sekejam yang dikatakan legenda. Aku tidak mau menunggangi kura-kura sucimu. Jika aku membutuhkannya, aku bisa membawa kura-kura suci. Hantu gunung iblis menggelengkan kepalanya. Chen Ping benar ketika dia memikirkannya, hantu gunung iblis ini cukup kuat, dia menjinakkan kura-kura suci tetapi melepaskannya. Jika kapal roh benar-benar tenggelam, dia bisa menjinakkan tanduk suci lagi. Kalau begitu aku tidak tahu mengapa senior menghentikan kita. Chen Ping bertanya dengan bingung. Aku ingin tahu, dari siapa kamu belajar Holy Light Fish? Hantu gunung iblis bertanya dengan serius. Belajarlah dari orang tua, jawab Chen Ping. Namun, dia tidak menyebut Feng Mo secara langsung. Lagi pula, banyak orang di seluruh alam surgawi membenci ras iblis. Jika Chen Ping dengan gegabah mengatakan bahwa dia berlatih dengan ras iblis, dia mungkin menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Asteris ikuti Pak Tua yang mana? Hantu gunung iblis tua itu bertanya. Ini Chen Ping ragu-ragu. Kamu laki-laki, bagaimana kamu bisa sampai ke dasarnya? Dari siapa kamu belajar? Apakah kamu harus memberitahumu? Gao Qilan sedikit tidak senang, jelas Chen Ping tidak ingin mengatakannya, tetapi penatua hantu gunung iblis terus bertanya. Hantu gunung iblis tidak memperhatikan Gao Qilan, tetapi memandang Chen Ping dan berkata cahaya sucimu sangat murni dan kuat, dan itu jelas merupakan keturunan langsung dari garis keturunan Feng Mo. Asteris tapi sejauh yang saya tahu, setelah perang besar antara dewa dan iblis, Feng Mo musnah, dan garis keturunan Feng Mo juga berantakan. Tidak ada yang tahu tinju cahaya suci murni ini. Mendengar kata-kata Mosan Guilao, Chen Ping merenung sejenak dan berkata sejujurnya, saya. Itu diajarkan oleh senior Feng Mo sendiri. Ketika hantu gunung iblis mendengar ini, dia langsung diliputi keterkejutan tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, Patriark Feng Mo dia baru saja mengatakan ini. Dan hantu gunung iblis tiba-tiba menutup mulutnya, seolah menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, bicara. Dan Chen Ping dengan tajam menangkap kata-kata Mosan Guilao, dan langsung mengerutkan kening dan berkata Patriark Feng Mo. Apakah Anda seorang Moxiu, dari garis keturunan Feng Mo? Melihat ini, penatua hantu gunung iblis hanya bisa menganggukkan kepalanya ya, saya memang seorang kultivator iblis, milik garis keturunan Feng Mo. Untuk bertahan hidup, saya telah berlatih teknik yang lengkap, sehingga aura di tubuh saya dapat berubah selamanya. Ini juga demi kelangsungan hidup. Jangan sampai orang tahu identitas klan iblisku. Namun, karena ini, kekuatan saya tidak meningkat dan dibagi selama ratusan tahun. Saya telah menjaga Gunung Tianmo, berharap suatu hari saya dapat memperbaiki nama garis keturunan Feng Mo saya. Patriark Feng Mo telah mati selama ribuan tahun, dan bahkan para murid dan cucu yang telah melihatnya semuanya mati dan terluka sekarang. Bagaimana dia bisa mengajarimu tinju cahaya suci secara langsung? Hantu gunung iblis tidak percaya apa yang dikatakan Chen Ping, lagi pula, itu terlalu keterlaluan. Asteris Feng Mo senior tidak mati, jiwa sisa tingkat pertamanya ditekan di menara penekan iblis di dunia sekuler. Secara kebetulan, dia menyelamatkan Feng Mo senior, dan dia mengajari saya tinju cahaya suci. Dia juga berkata, beri aku kesempatan,
Sampai jumpa di Gunung Tianmo. Saya, Chen Ping berkata dengan jujur. Apa, Patriark Feng Mo tidak mati? Dia kembali ke Gunung Tianmo. Kenapa aku tidak melihatnya? Hantu Gunung Iblis penuh kegembiraan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kalau begitu aku tidak tahu. Mungkin dia hanya sisa jiwa, dan dia tidak ingin orang tahu. Mungkin dia akan muncul saat tubuhnya pulih. Chen Ping juga tidak mengerti mengapa Feng Mo tidak berbicara selama ini. Tapi pikirkanlah, Feng Mo hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, dan kekuatannya pasti sangat berkurang. Bagus untuk ditekan lagi. Mungkin dia mengira setelah memulihkan kekuatan fisiknya, tidak akan terlambat di permukaan berkabut. Hantu Gunung Iblis menatap Chen Ping dengan keras. Kepala kamu tidak berbohong padaku. Apa yang aku bohongi padamu, apakah itu berarti bagiku? Dan tinju cahaya suciku tidak bisa dipalsukan, kan? Chen Ping tersenyum ringan. Saat ini, Mo San Guilao benar-benar percaya pada Chen Ping. Bagaimanapun, tinju cahaya suci Chen Ping tidak akan pernah dipelajari oleh siapapun kecuali Feng Mo sendiri.